Selamat malam Bapak dan Ibu dan teman-teman. Selamat malam juga yang di rumah. Pada hari ini kita semua akan memulai persekutuan doa pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami semua dapat berkumpul pada hari ini akan melakukan persekutuan doa pada hari ini. Berkatilah kegiatan kami dari awal pertengahan hingga akhir, biarpun melalui via online dan ada juga yang beberapa dari tatap muka, semoga dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum mulai persekutuan doa, mari kita nyanyikan Nafiri Rohani nomor 49. Sungguh besar Allahku. Bait 2. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, tertegur bagiku dicurahkan oleh Putra, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bait yang ketiga. Bila Tuhan di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sebelum memasuki persekutuan doa, mari kita nyanyikan lagi Nafiri Rohani 150, Firman Kehidupan. Bait 1 dan 2. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan, hendaklah nyata bagiku, firman kehidupan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur malam hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan hari ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, melanjutkan perenungan dari Ayub. Mampukan hamba untuk menjelaskan apa yang sudah dipersiapkan, biarlah menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam Bapak Ibu bisa pakai mic, kedengeran nggak ya suaranya ya? Badan agak lagi flu, sorry. Ya, kita akan melanjutkan pembacaan dari Ayub 1 ayat 13 sampai dengan 22. Saya akan membacakan ayat yang ke-13. Bapak Ibu dan jemaat dan maupun yang di rumah, kita bisa membacanya di sebelah kanan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ada yang genap, lalu nanti ke 22 kita bersama-sama. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan berjaga-jaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, orang lain dan berkata, anak Tuhan yang laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka dirilah Ayub dan memohon kembalinya dan bersyukur kepada Allah. Kemudian disitulah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bersama-sama. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga bagi Bapak Ibu dan saudara yang ada di rumah, kita akan masuk dalam jam doa. Tapi dari perenungan kita pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh penatua elit tentang bagaimana musibah yang dialami oleh Ayub sedemikian rupa secara beruntun, namun Ayub dapat bertahan. Bahkan dalam ayatnya yang ke-20 hingga yang ke-22 kita melihat sebuah kesimpulan kemenangan Ayub. Ia tidak marah kepada Allah, apalagi mempersalahkan Allah. Tetapi ada satu sikap yang luar biasa. Kita boleh dengar bahwa yang pertama, kemampuan Ayub bertahan karena ia memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Allahnya. Sehingga dia melihat bahwa Allah berdaulat dalam kehidupannya. Sekalipun segalanya musnah, tidak menyirnakan imannya, tapi mampu tetap bertahan dan bahkan mampu bersyukur. Katakan bahwa ia tidak berbuat dosa karena itu.
Yang kedua dikatakan bahwa bukan saja yang memiliki pengenalan atau yang memiliki hubungan yang erat dengan Allahnya. Yang kedua adalah yang memiliki pengenalan yang benar kepada Allahnya. Itu yang tadi kita dengar, bukan? Bahwa ia menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah. Yang ada padanya semuanya hanyalah yang daripada Allah. Sehingga tak kalah semuanya sirna, tidak menyirnakan percayanya. Luar biasa, bukan? Itu sebabnya katakan bahwa aku datang dengan telanjang. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, begitu. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Berhubungan dengan pemilikan di sini, bahwa dia menyadari bahwa semuanya daripada Tuhan. Ini berarti dia memiliki pengenalan bahwa Allah yang memiliki hidupnya. Itu yang jauh terindah. Itu yang kita boleh mendapatkan pelajaran rohani dari Ayub yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Seperti biasa kita berlutut untuk yang di gereja. Ada beberapa hal kita akan naikkan pujian 200 bait yang pertama saja. Seperti biasa nyanyian Nafiri Rohani nomor 200, Indahlah Saat Berdoa. Indahlah saat berdoa, menghampir ke hadirat-Nya, di depan tata Tuhanku, aku mohon kepadanya. Saat kesusahan datang, jiwaku dibebaskannya, terlepas dari cobaan, karena tekun berdoa. Yang pertama-tama mari kita bersama sehati, kita mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Ayub mampu bertahan dalam musibah yang dialami secara beruntun itu, oleh karena pengenalannya yang benar kepada Allah, bahwa Allah memelihara hidupnya, dan dia ada dalam tangan Allah yang berdaulat itu, sehingga apapun yang dialami dalam masa-masa sulit sekalipun, ia tetap mampu tidak menyalahkan Allah, apalagi kehilangan imannya. Karena mari kita bersama bersyukur dalam masa kesulitan ini, masa pandemi ini, kita boleh tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Secara pribadi biarlah bersyukur untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, untuk kesehatan, untuk apapun yang kau alami dalam kehidupanmu. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita. Bapa Surgawi, kami bersama sehati menaikkan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh kami menyadari bahwa Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami, sehingga tiada kuasa apapun, siapapun yang mampu merenggut dari kami tanpa seizin-Mu, Tuhan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang meneguhkan kami. Karena itu kami bersyukur dalam masa-masa sulit, dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap hadir di hadirat-Mu, Tuhan, untuk tetap dapat berdoa. Bahkan kami boleh memulai dengan ibadah offline, baik dalam susunan doa Kamis malam maupun ibadah Minggu, baik kami yang di pusat maupun yang di pos Cengklong. Kami bersyukur, Tuhan,
Kami boleh melihat bagaimana Engkau menjaga dan melindungi kami dalam setiap apa yang kami buat, dalam pekerjaan kami. Walaupun mungkin kami mengalami kesulitan dalam hal ekonomi karena masa-masa krisis ekonomi ini, namun kami tetap terpelihara Tuhan. Engkau tetap mencukupi dan bahkan terus meneguhkan kami dalam masa sukar ini. Kami bersyukur Engkau Allah hadir dalam hidup kami, dalam kehidupan seluruh aspek kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan rohani kami. Tuhan tetap memberi penghiburan-Mu sehingga kami tetap mampu bersyukur. Seperti malam ini kami boleh berhimpun kembali, berdoa kembali, berlutut kembali. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu dan saudara, mari kita bersama berdoa untuk situasi masa pandemi. Sekalipun pemerintah kita sudah melonggarkan PSBB dengan apapun namanya, PSBL, pembatasan sosial berskala lokal kah, atau yang transisi kah, atau apapun. Namun saudara, kita melihat pada new era ini, kita lihat ada bukan pengurangan mereka-mereka yang terpapar COVID-19 ini. Hari ini saja ada hal yang membuat kita prihatin, tetap menjadi rekor baru bahwa 2.657 yang terpapar. Dan itu menjadikan suatu hal yang membuat kita harus sungguh-sungguh berdoa, sehingga biarlah pemerintah kita mampukan dengan bijaksana dari Tuhan, terutama untuk gugus tugas penanganan COVID-19 ini, terus menegakkan disiplin. Kita tahu daerah-daerah mana yang menjadi zona merah, bahkan zona hitam. Kita berdoa biarlah Tuhan mampukan para pemimpin daerah-daerah ini. Kita berdoa untuk pemerintahan pusat, Bapak Jokowi, kita harus berdoa baginya. Berdoa juga untuk para menteri dalam situasi mau reshuffle atau apapun. Biarlah itu tetap memberikan ketenangan, kehidupan ekonomi semakin membaik. Mari Bapak Ibu kita buka suara berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam masa pandemi ini. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersama sehati lagi juga mau berdoa Tuhan untuk dalam masa pandemi ini. Sekalipun sudah dalam era new normal, namun Tuhan kami menyadari Tuhan, pelonggaran-pelonggaran ini seringkali menjadi kebablasan. Kami rindu Tuhan tidak terjadi seperti yang kami khawatirkan hari ini dengan rekor mereka yang terpapar COVID-19 yang semakin besar. Kami mau Tuhan biarlah dengan kesungguhan pemerintah, bahkan dengan disiplin masyarakat untuk boleh tetap melakukan protokol kesehatan, sehingga boleh kami melewati masa pandemi ini. Kami dapat lagi berinteraksi dengan lebih baik, tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Kami berdoa Tuhan, biarlah mampukan, baik untuk gugus tugas penanganan COVID-19, diberikan bijaksana untuk terus pengetatan, untuk pemerintah daerah-daerah seperti Surabaya, DKI, dan beberapa tempat lain yang bahkan Jawa Barat ada menjadi klaster yang penambahan yang berarti. Kami sungguh Tuhan prihatin. Kami rindu Tuhan biarlah dengan ketegasan pemerintah, dengan mungkin harus ada sanksi-sanksi yang diterapkan, sehingga biarlah kami boleh kembali melewati masa pandemi dengan baik. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristus Jembatan Hitam Pusat. Mari kita bersama-sama berdoa untuk majelis. Secara pribadi kita mendoakan tiap para penatua. Mereka akan mengakhiri masa periode mereka tahun 2021 dan 2021 untuk sampai 2024 akan ada pemilihan kemajelisan baru. Biarlah kiranya dimampukan majelis untuk periode 2018 sampai 2021 ini bekerja dengan maksimal dan sampai akhir dengan tuntas dengan baik. Kita doakan juga untuk biarlah ada orang-orang yang terpilih mau bergabung dalam kemajelisan untuk di era yang baru 2021 sampai 2004 nanti. Doakan juga untuk BP-BP yang ada, baik Remuda, BP Sekolah Minggu, maupun juga untuk BP Pos Cengklong, kita doakan. Bahkan untuk para aktivis, kita terus berdoa. Dan sekaligus berdoa untuk kerohanian jemaat, kita doakan supaya mereka boleh tetap bertumbuh dalam situasi seperti ini. Kita buka suara berdoa untuk itu. Bapak Surgawi, kami bersama bersahati berdoa bagi Gereja Kristus Jembatan Hitam, secara khususnya kami berdoa untuk majelis jemaat. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk Penatua Weli, berdoa untuk Penatua Agus, Penatua Teguh, Penatua Elit,
Penatua Siang Niu, Penatua Cuing, Penatua Suhani, Penatua Cuani, Penatua Noni, bahkan kami rohaniwan Tuhan, juga hamba-Mu, dan juga untuk Penatua Kus Hendi, dan juga Tuhan untuk Pak Didit, dan juga untuk Saudara Happy, dan juga Ibu Ana. Kami berdoa Tuhan berkati kami dalam menyelesaikan masa periode pelayanan kami dengan baik hingga sampai 2021, dan pergantian kemajelisan untuk periode 2021 sampai 2024 boleh berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah terpilih orang-orang yang mulai bergabung dengan dan boleh melayani dengan kesungguhan. Dan yang masih dalam periode yang ada akan terus Tuhan mampukan tetap punya komitmen untuk melayani Engkau. Tuhan berkati, kami menyerahkan keluarga terus mendukung, dan biarlah mereka terberkati melalui pelayanan dari suami, Pak, ayah, atau mama, ataupun orang tua mereka. Tuhan memberkati, berkati Tuhan juga untuk BP-BP yang ada, baik itu Badan Pengurus Sekolah Minggu, Badan Pengurus Remuda, maupun juga Badan Pengurus POS, dan juga para aktivis yang ada Tuhan, untuk boleh tetap punya hati melayani Putu, dan tetap solid dalam situasi yang sulit seperti ini, untuk tetap melalui pelayanan-pelayanan ada. Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya minta untuk Penatua Weli berdoa bagi ibadah online yang masih tetap kita laksanakan, khusus untuk anak sekolah minggu yang belum dapat beribadah di gereja, dan biarlah melalui pelayanan video yang dikirim mereka tetap terlayani kerohanian mereka. Doakan supaya tetap terjangkau, dan kita bersyukur ada yang KTB yang sudah mulai dijalankan baik di pusat maupun di pos. Tuhan, Pak Weli doakan supaya biarlah guru-guru tetap punya hati menjangkau anak-anak melalui KTB ini. Doakan juga untuk melalui ibadah online PD Kamis yang untuk mereka Selasa malam mereka bisa dalam doa bersama dan keluarga. Pak Weli tolong mendoakan itu. Kita bersama-sama juga berdoa untuk pos kita, pos Cengklong. Kita berdoa untuk masuki tahun yang ke-7. Mereka sudah ulang tahun yang ke-6 di akhir bulan Juni kemarin, minggu ke-4. Dan kita berdoa biarlah perjalanan pos ini boleh semakin dewasa. Ada wacana untuk pelembagaan menjadi pos PI, tapi karena situasi pandemi ini sepertinya diundur. Kita berdoa supaya biarlah doakan untuk BP yang ada di sana, Luciana dengan rekan-rekan, ada Herlin, Yana, Yuna, dan Ame serta yang lainnya. Doakan juga untuk Pak Didit sebagai rohaniawan mampukan mengkoordinir pelayanan di sana dengan baik. Doakan untuk BP Pos dengan segala program-program ada, ibadah yang sudah juga berlangsung, Kamis, Jumat malam untuk doa malam maupun ibadah minggu. Tuhan juga memberkati. Mari kita bersama berdoa untuk pos Cengklong.
Bapak Surgawi, kami bersama bersahati berdoa untuk pos kami, pos Cengklong, bakal pos yang Tuhan telah menyertai, mampukan telah memasuki ulang tahun yang ke-6 pada minggu ke-4 bulan Juni 2020 kemarin. Dan Tuhan memasuki tahun yang ke-7, biarlah semakin dewasa dalam pelayanan, dengan program-program semakin menyentuh dan menjadi berkat buat jemaat, bahkan bagi masyarakat yang ada di Cengklong. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, kerinduan untuk pelembagaan menjadi pos PI semestinya di pas ulang tahun yang ke-6 ini, namun kena masa pandemi ini terundur. Biar Tuhan berkati untuk tahun-tahun ke depan bisa boleh terwujud untuk pelembagaan menjadi pos PI Tuhan, sehingga kami boleh melihat kedewasaan boleh bertumbuh dalam kehidupan jemaat Tuhan di sana. Baik BP pos yang ada, kesehatian bekerja, datang pergumulan pekerjaan rumah tangga, kehidupan mereka, dengan Luciana, dengan rekan-rekan Herlin, Yuna, Amez, dan juga dengan rohaniwan Pak Didit bersama dengan rekan-rekan lain. Terus sehati bersama dua penatua yang mendampingi di sana, penatua Noni dan penatua Cuani. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Biarlah melalui program-program yang ada, melalui ibadah-ibadah yang ada. Saat ini sudah kami mulai dengan ibadah offline di Kamis dengan persekutuan doa, Jumat persekutuan doa maupun pada Minggu ibadah. Tuhan memberkati untuk biarlah jemaat boleh terlayani. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Minta Ibu Anayanti berdoa untuk PAUD Cengklong supaya biar PAUD Cahaya Kasih ini boleh terus berjalan dalam situasi pandemi ini. Saya memberikan waktu teduh buat kita masing-masing untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin tidak bisa kita sharingkan kepada orang lain, kita tidak bisa curhat karena begitu dalam pergumulan kita. Tapi bagi Tuhan, Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dalam pemeliharaannya kita mau menghampiri Dia dalam doa pribadi. Biarlah nanti Nisia mengiringi dengan tetap lagu nomor 200 dengan instrumental, kita teduh di hadapan Tuhan. Datang dengan setiap pergumulan kita.
Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh menghampiri hadirat-Mu dalam jam doa kami malam hari ini. Firman-Mu melalui kisah Ayub, kami boleh belajar untuk tetap berkenan di hadapan-Mu. Hidup benar, sekalipun dalam situasi yang sulit. Masa pandemi ini boleh mengingatkan kami dan boleh mengajak kami untuk memiliki iman sebagaimana Ayub hamba-Mu ini. Mari Tuhan, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, sertai dalam perjalanan kami, dan tetap jaga dan lindungi kami dari segala yang jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan, si iblis yang tidak pernah tinggal diam, yang akan terus menuduh orang-orang benar untuk kami jatuh. Kami tetap boleh hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh terhindar dari segala pencobaan. Karena Engkaulah yang menguasai dan memelihara hidup kami. Karena itu kami mau meninggalkan ruangan ini dan kembali hari Minggu lagi beribadah secara offline di tempat ini, baik untuk pos besok Jumat ibadah doa maupun Minggu pula ibadah Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa, terima kasih. Ibadah doa selesai, selamat malam. Baik yang di gereja KJH maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan memberkati.